saya Satriananda Putra di Mahakama. Saya di sini akan membacakan sebuah cerita pendek yang telah saya buat, yang berjudul Api di Tengah Kabut. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya muncul di ufuk timur. Desa kecil di pinggiran Sumatera masih diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Suara burung pagi perlahan menghilang, digantikan oleh dentuman meriam yang mengguncangkan bumi. Di sebuah gubuk bambu yang sederhana, seorang pemuda bernama Amir menatap langit dengan penuh tekad. Ia baru berusia 19 tahun, namun jiwanya sudah ditempa oleh semangat mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Ibu menggenggamnya sangat erat, seakan tak ingin melepaskannya. "Nak, jangan pergi anakku. Mereka semua bersenjata, sedangkan kamu hanya membawa bambu runcing," katanya dengan penuh kekhawatiran. "Ibu, kalau bukan kami yang melawan, siapa yang mempertahankan tanah ini, Ibu?" Kabut pagi itu menjadi saksi keberangkatan para pemuda desa menuju hutan. Di tangan mereka hanya ada sebuah bambu runcing. Tapi di dada mereka terkobar api yang tak bisa dipadamkan. Beberapa saat kemudian, Belanda datang dengan membawa sebuah tank, pesawat, dan senjata berat dan mereka merencanakan operasi yang bernama Operasi Produk. Desa demi desa terbakar, sawah dijarah, dan rakyat dipaksa meninggalkan rumahnya sendiri. Namun semangat rakyat tak pernah padam. Amir dan teman-temannya bertempur di tengah hutan yang lembab dan gelap. Hujan peluru menjadi lagu sehari-hari. Kadang rasa takut menyelinap, tapi ia menahannya dengan mengingat wajah ibunya dan janji kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Suatu sore, ketika suara tembakan bergema, salah satu sahabatnya roboh diterjang oleh peluru. Amir berlari, menguncangkan tubuh temannya yang mulai dingin. "Bangun! Bangun, Agus! Agus! Kita belum menang! Agus!" Dengan rasa sesak dan bingung, kini yang menemani Amir hanya keheningan dan sesaknya. Ia menggenggam tanah yang berlumuran darah, menatap langit yang mulai memerah senja. Meski secara militer Belanda sempat menguasai beberapa wilayah, dunia mulai membuka matanya. Suara rakyat Indonesia menggema ke seluruh penjuru, dan tekanan internasional akhirnya memaksa Belanda menghentikan agresinya. Ketika perang mereda, Amir kembali ke desanya yang telah hancur,
Gubuknya tinggal puing. Sawahnya terbakar. Tapi di matanya masih ada cahaya harapan. Ia menatap langit sore, di mana kabut mulai terangkat perlahan. Kemerdekaan bukan hadiah ucapnya. Ia adalah janji. Janji yang harus dijaga dengan darah, air mata, dan cinta pada tanah air. Kabut pagi yang dulu menutupi desanya kini berganti cahaya jingga senja. Dan di dada Amir, api itu masih menyala. Api yang lahir dari keberanian dan cinta dan tanah air lahirnya. Cerita ini terinspirasi dari peristiwa agresi militer Belanda pertama, Operasi Produk, yang terjadi pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Dalam agresi tersebut, Belanda berusaha merebut kembali wilayah Indonesia setelah kemerdekaan diproklamasikan. Mereka menyerang daerah-daerah di Sumatera dan Jawa, menghancurkan desa-desa, dan menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Namun, perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah, seperti yang digambarkan melalui tokoh Amir, membuktikan bahwa semangat kemerdekaan tak dapat dipadamkan oleh senjata. Tekanan dari dunia internasional akhirnya memaksa Belanda menghentikan serangan dan mengakui perjuangan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.